Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jus Christine dari kelas 12 IPA 3, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan saya yang bisa ambil dari video politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Nah, ada juga pertama peristiwa persetujuan New York, di mana Belanda dan juga Indonesia memperebutkan negara Irian Barat, dan pada akhirnya melalui hasil pepera disetujui bahwa Indonesia merupakan bagian dari Irian Barat. Lalu juga ada konferensi dengan Malaysia di mana masalah ini berawal dari Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Singapura untuk menyatukan kedua tanah tersebut menjadi Federasi Malaysia. Nah, rencananya itu tersebut mendapat penentangan dari Filipina karena Filipina sendiri merasa bahwa tanah Sabah atau wilayah Sabah itu milik mereka, Kalimantan Utara. Lalu juga ada Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah itu milik Sultan Sulu, yang dimana pemerintah Indonesia menurut Presiden Soekarno tentunya itu merupakan ancang-ancang dari negara Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Oleh sebab itu Indonesia tidak setuju oleh konferensi Malaysia tersebut. Tapi Malaysia malah memproklamasi. Tetapi pada akhirnya Indonesia setuju dengan konferensi Malaysia ini, tetapi Malaysia sendiri malah memproklamasikannya berdiri Federasi Malaysia ini pada 16 September 1964, yang dimana saat itu PBB belum siap tuh dalam mengecek ketersiapan Federasi Malaysia itu. Nah, oleh sebab itulah pemerintah Indonesia menganggap ini sebagai sebuah pelecehan nih kepada tenaga PBB, kepada organisasi PBB. Oleh sebab itu juga dianggap sebagai pelanggaran kesepakatan Mapelindo. Nah, ada juga yang kedua yang saya pelajari, yaitu Indonesia keluar dari PBB, yang dimana ini didasari oleh PBB yang menjadikan Malaysia sebagai Dewan Keamanan tidak tetap PBB. Soekarno yang merasa terluka oleh keputusan tersebut akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan diri melalui organisasi PBB tersebut. Lalu ada politik mercusuar yang mengenai hal pembangunan secara besar-besaran di negeri Indonesia kita ini, di mana itu berskala megah seperti pembangunan Gelora Bung Karno, ada juga pembangunan Masjid Istiqlal dan lain-lain, fasilitas umum megah. Lalu ada pula perkembangan ekonomi, di mana dibagi menjadi dua perancangan nasional. Lalu yang kedua ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga devaluasi mata uang rupiah. Yang keempat deklarasi ekonomi atau yang biasa kita sebut dengan DEKON. Lalu ada juga yang terakhir dana revolusi. Lalu ada juga penyebab kegagalan. Kenapa ekonomi terpimpin ini tidak berjalan dengan signifikan. Yang pertama ada penanganan ekonomi yang bersifat tidak rasional. Lalu juga ada kebijakan ekonomi yang bersifat politis. Lalu yang ketiga cetak uang yang membuat inflasinya malah naik, tidak teratur dan tidak terkondusif. Lalu ada juga evaluasi yang tidak bersifat objektif. Itulah yang menjadi faktor-faktor ekonomi nasional tidak berjalan dengan baik. Dan sekian kesimpulan dari saya harap dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, Bu Diana. Izin undur diri. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera.